Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Iwan Saputra Ritonga, SH, bagian Korbit, Koordinasi Bidang Litigasi dari LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut. Oke, baik Sobat Pilar. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan pertanyaan dari masyarakat tentang bantuan hukum gratis bagi sekelompok orang atau masyarakat yang tidak mampu, atau yang disebutkan dengan masyarakat miskin. Apakah masyarakat miskin layak untuk mendapat bantuan hukum? Yang pastinya, sebelum kita membahas lebih lanjut, untuk Sobat Pilar yang bergabung di channel YouTube kami, mohon subscribe, like, dan komen channel YouTube kami agar channel YouTube kami bisa bermanfaat bagi semua orang dan bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Sahabat Pilar, berdasarkan pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, di sini ada dijelaskan 3 ayat. Nah, yang pertama itu ayat 1 itu bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh penerima bantuan hukum, yaitu LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut, yang diberikan kepada penerima bantuan hukum. Di ayat 2-nya, penerima bantuan hukum adalah sekelompok orang atau masyarakat kurang mampu atau dalam kurung masyarakat miskin. Nah, di ayat 3-nya, Sobat Pilar, pemberi bantuan hukum adalah lembaga hukum atau lembaga kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Ada 6 ajas yang diterapkan dalam memberikan bantuan hukum. Yang pertama itu ada ajas keadilan, yang kedua itu ada ajas persamaan di mata hukum, yang ketiga itu ada ajas keterbukaan, yang keempat ada dia ajas efisiensi, yang kelima ada ajas efektivitas, dan yang keenam itu ada ajas akuntabilitas. Nah, atas dasar keenam ajas di atas tersebut, maka LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Baik Sobat Pilar, jadi apa saja sih yang menjadi syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma? Nah, yang pertama itu kita akan mengisi permohonan penerimaan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum, yaitu kepada kita LBH. Dan kedua itu kita melampirkan identitas. Apa sih identitas itu? Seperti KTP, KK, SIM, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu adanya SKTM. SKTM itu surat keterangan tidak mampu, baik dari lurah maupun dari desa, atau Sobat Pilar, masyarakat yang mendapat bantuan langsung tunai dari pemerintah seperti Raskin dan KKS dan lain-lain. Nah, yang keempat itu tentunya Sobat Pilar adanya surat kuasa dari si penerima bantuan hukum kepada kita LBH pemberi bantuan. Nah, apabila persyaratan tersebut yang saya sebutkan di atas tadi sudah dipersiapkan, maka kami bisa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau per deo kepada penerima bantuan hukum. Nah, kita juga di sini LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut memberikan bantuan hukum baik dibilang litigasi dan non litigasi. Yang litigasi yaitu seperti penyidikan, persidangan di pengadilan, upaya hukum maupun lainnya. Dan non litigasi itu seperti konsultasi hukum, penyuluhan, dan lain-lain. Ayo, mari kita manfaatkan kesempatan ini, karena ini adalah hak dari setiap warga negara yang kurang mampu. Jadi apabila saudara ingin memperjuangkan hak dan bertanya-tanya tentang permasalahan hukum, manfaatkan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata atau kurang lebih yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya undur diri. Saya Iwan Saputra Ritonga mengucapkan sekian dan terima kasih. Salam.